Eh, Selamat pagi kepada anak-anak saya semua. Jadi kita akan belajar tentang table. Jadi di sini saya kasih contohnya itu web Bangun Insan Mandiri. Kenapa table itu penting sekali dalam sebuah website? Jadi kalau kalian lihat sebuah website, hampir semua website itu menggunakan table, apapun itu. Ya, apapun itu. Pasti ada table, pasti. Ya. Jadi table adalah bagian dari website yang ya bisa Mr. Ponten katakan dia bagian dari yang sangat penting dari sebuah website. Hampir tidak ada website yang tidak memakai table. Ya. Contoh yang di depan ini adalah website dari Sekolah Bangun Insan Mandiri. Sebenarnya ini adalah table semuanya. Tapi tidak kelihatan. Karena apa? Karena di sini dibuat bordernya 0. Nanti kita akan belajar tentang border. Ya. Nah, seandainya ini kita kupas, maka kalian akan melihat, oh ya, ternyata ini table. Contoh saya bilang ini. Nah, ini sebenarnya adalah table ini. Dari sini kemari. Nah, lalu nanti ada dari sini kemari. Nah, lalu ini kalau kita belah lagi, dia akan membentuk kolom-kolom ya. Dia akan membentuk kolom-kolom ini. Dia akan membentuk kolom-kolom ini. Jadi ini sebenarnya table. Ini juga table. Kalau kita konsentrasi, kamu lihat ini table. Ini table juga. Oke. Lalu ini juga begitu. Nanti akan kalian pahami ya. Mungkin kalian bingung, tapi setelah dengan ada contoh, baru nanti kalian akan bisa memahaminya lebih baik. Nah ini juga table. Contoh. Oke ya. Jadi tidak ada website, bisa saya pastikan tidak ada website yang tidak memiliki table. Ini bahkan sebuah table ini. Ini kalau kita belah lagi, dia table ini. Ini saya belah lagi ya. Nah, ini table. Bisa Mr. Ponten pastikan tidak ada satupun website di bumi ini yang tidak memakai table. Nah, bisa kalian perhatikan kan lebih jelas. Oh ya, ini table. Bahkan ini sendiri table. Ini adalah sebuah table. Ini kok saya perbesar lagi ke atas. Oke. Nah, dari kesimpulan ini dapat kita pahami bahwa table itu terdiri dari dua bagian penting. Ya. Terdiri dari dua bagian penting. Bagian yang pertama adalah baris. Ya, baris. Ini. Baris ini. Ini adalah bagian yang paling penting pertama, ini baris. Ya, baris ya. Bagian terpenting yang kedua adalah kolom. Ini kolom. Nah, ini semua kolom. Bagian penting pertama itu baris, bagian penting kedua adalah kolom. Ya, kolom juga biasa kita sebut dengan sel. Ya, sel. Jadi nanti kalau misalkan kalian temui, Sir, saya ada baca di buku ternyata bagian penting itu ada 3, yaitu baris, kolom, dan sel. Nah, saya bilang sel dan kolom adalah sama. Ya, jangan nanti kamu bingung. Saking pentingnya table ini, ya, ini juga table ya. Saking pentingnya table ini, ya harus kita pelajari. Tidak bisa tidak. Ini juga table. Ini saya bikin lagi. Nah, ini kan jadi table ya, jelas. Jelas ini jadi table. Ini saya bikin table lagi.
Oke ya. Ini pun bisa kita belah. Ini pun bisa kita belah. Bahkan ini bisa kita belah. Jadi dia muncul kolom-kolom yang baru. Kolom adalah baris yang dipotong-potong. Perhatikan. Kolom adalah baris yang dipotong-potong. Jadi kalau ada baris seperti ini dipotong-potong. Potong-potong. Nah, inilah jadi kolom. Dipotong-potong. Kolom adalah baris yang dipotong-potong. Ingat. Berikutnya lagi, kolom sama dengan sel. Jadi kalau ada yang bilang kolom, itu juga sel. Kolom sama dengan sel. Jadi table, table itu tag-nya ini adalah tag dari sebuah table. Jadi untuk membuat table itu, kita bikin tag-nya dulu. Tag-nya adalah table. Lalu nanti ada atribut yang bisa kita pakai atau juga boleh kita bilang properties ya. Di dalam table itu ada properties banyak lah, ada align, align, color, background, color, border dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah properties dari table. Nah, yang paling terpenting karena table terdiri dari baris dan kolom, untuk membuat baris di dalam sebuah table, tag yang kita pakai adalah tag tr. Ya, untuk membuat baris dalam sebuah table, tag yang kita pakai itu adalah tag tr. Yang berikutnya, untuk membuat kolomnya, tag yang kita pakai adalah td. Jadi ada 3 hal yang sangat penting. Satu, tag untuk membuat table, yaitu ini. Ya. Yang kedua, tag untuk membuat baris, yaitu tr. Lalu yang berikutnya, tag untuk membuat kolom, yaitu td. Oke ya, tag untuk membuat kolom, yaitu td. 3 bagian penting ini tidak bisa dipisahkan dari sebuah table. Baik. Oke. Jadi dimulai dari pembuatan table. Ini tag-nya table. Lalu ada satu baris saja. Satu baris. Dan di dalam baris tersebut terdapat sebuah kolom. Sebuah kolom. Satu kolom saja. Satu kolom saja, yaitu TD. Satu TD kan? Misalkan saya mau bikin, misalkan hai gitu ya. Satu kolom saja di sini. Jadi TR-nya, perhatikan TD di sini. TD di sini itu berada di dalam TR. Ini. Jadi TD yang ini itu kan membuat kolom berada di dalam baris, yaitu TR. Kalau saya running dia gitu. Hai. Nah, kalau saya mau buat lagi, dia ini memiliki bingkai atau border, maka saya bikin bordernya di atas ini. Ini saya hapus dulu lah ya, biar nggak membingungkan buat kalian. Bentar ya. Saya copy dulu. Biar nggak. Ini saya running. Oke ya. Jadi ini kalau ini kita running jadinya begini. Hai, gitu ya. Kenapa? Karena dia hanya punya satu baris dan satu table. Dan satu kolom. Dia hanya punya satu baris dan satu kolom. Nah, table ini dibentuk dari tag ini. Lalu ditutup di sini.
TR-nya, barisnya dibuat. Setelah dibuat barisnya, dibuat kolomnya. Kolomnya pakai TD, ditutup juga ada TD. Barisnya pakai TR, ditutup juga TR. Kalau kita mau bagi, kalau kita mau buat dia bordernya, tinggal buat di sini. Di table, border, sama dengan 1. Artinya tebal dari bingkainya itu 1. Saya running. Nah, terus kalau ini mau kita bagi 2, boleh. Kita bagi 2 gimana? Ya kita bikin lagi TD di bawahnya. Kita bikin TD lagi. Misalnya kita bikin kalimatnya misalnya ya, Hi Madeline. Misal, example ya. Nah, ini jadi dia sekarang nanti dia akan memiliki 2 kolom. Ini saya running lagi. Nah, kalau kita ingin bagi 3, kita bikin lagi TD-nya. Kita bikin lagi TD. Nah, kita bikin TD lagi. Misalnya saya bilang, Hai Madeline, imut. Contoh. Saya running. 3. Sampai sini paham ya? Kalau misalkan saya ingin membuat baris baru, gimana? Ya caranya gampang. Di bawahnya bikin TR lagi. TR. Mau bikin baris baru, bikin lagi TR. Tentu untuk bikin baris baru, kita butuh kolom baru. Jadi kalau mau bikin baris baru, bikin lagi kolom baru. Saya bikin TD-nya. Saya bikin baris yaitu TD. Saya bikin 1 aja. Saya bikin ya begini. Oke. Lalu bikin 1 aja ya. Nah, karena saya sudah buka TR dan sudah buka juga TD, saya tutup sekarang TD-nya. Lalu berikutnya saya harus tutup TR-nya. Kalau kita running, muncul 2 baris. Ada yang aneh nih, bisa nggak TD-nya ini kita hapus? Bisa, coba. Kalau kita hapus jadi apa sih? Itulah itu. Running. Tidak jadi apa-apa. Kenapa? Ada baris tetapi tidak memiliki isi di bawah ini. Jadi seolah-olah table dalam table. Nah, kalau saya bikin lagi, kalau saya bagi lagi, misalkan saya bikin lagi, baris yang di bawahnya itu saya bagi lagi menjadi ini misalkan ini ya. Nah, baris yang di bawah tadi saya bagi lagi menjadi 2. Cara ini. Iya. Kalau saya bagi 3 baris di bawah itu, nah mungkin dia jadi seperti ini misalnya. Oke. Saya bagi 3 lagi ya. Yang baris di bawah itu saya bagi 3. Saya running. Nah, hasilnya begini. Oke. Kalau misalkan saya mau hapus bordernya, saya bikin 0. Hapus border, saya bikin 0. Nah, jadi banyak sekali border yang terhapus. Banyak sekali website yang membuat websitenya itu pakai tabel tapi bordernya dihapus. Bordernya itu dibikin 0. Padahal website itu ya pakai table tapi border sama dengan 0. Ya, dibikin jadi 0. Oke. Kalau mungkin ada pertanyaan, my beloved students, you can ask me now.